Namun demikian, aparat penegak hukum masih belum menangkap Saifuddin Ibrahim sebab sosok kontroversial tersebut menurut kabar tengah berada di Amerika Serikat. Berbekal keingintahuan yang kuat atas sosok kontroversial ini, tim Fakta mencoba menelusuri rekam jejak Saifuddin Ibrahim sejak masih bersekolah. Seperti diketahui, Saifuddin Ibrahim lahir di Bima, NTB pada 26 Oktober 1965. Saifuddin lahir dari keluarga muslim. Ayahnya adalah seorang guru. Setelah lulus SMA, Saifuddin Ibrahim melanjutkan studinya ke Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan penuturan Dekan Fakultas Agama Islam, Syamsul Hidayat, yang pernah tinggal sekamar dengan Saifuddin Ibrahim saat menjadi mahasiswa, menyebutkan bahwa sosok Saifuddin Ibrahim cukup humoris dan tidak berbeda pada mahasiswa umumnya. Namun perubahan yang terjadi pada Saifuddin terlihat saat menyelesaikan sarjana muda dan kembali ke Bima, NTB tahun 1988. Nah, ini ada Pak Syamsul Hidayat. Jadi Pak Syamsul ini adalah teman satu angkatan dari Saifuddin Ibrahim. Betul. 1984 berarti Pak? Tahun 84 ya. Seberapa dekat sih Pak dengan Saifuddin Ibrahim? Dengan Saifuddin pertama ketemu ketika masih belum masuk Sopron. Kan dulu ditampung dulu di PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Orangnya tinggi tapi kurus waktu itu. Sekarang kan gemuk ya. Saya bersama Saifuddin mengambil jurusan Usuluddin Perbandingan Agama. Jadi memang di situ ya belajar semua agama, aliran kepercayaan kita pelajari. Ya. Sebenarnya kalau dari segi kemampuan akademisnya biasa-biasa saja. Bahasa Arabnya apalagi masih sangat rendah kemampuan bahasa Arabnya. Tapi kalau sekarang aku sebagai katanya guru besar bahasa Arab, menurut saya itu nol besar itu menurut saya. Jadi saya tahu itu. Jadi dengan Saifuddin kita tahu dia berasal dari Bima dan belajar di Pondok Sopron sama di kampus kita ini sampai selesai sarjana muda tahunnya 88. Dia tahun 88 beliau pulang ke Bima, mengabdi di Muhammadiyah Bima sebagai guru, sebagai pendakwah, dan di sana ada pimpinan yang masih keluarga beliau, keluarga dia, yaitu Kiai Gani Maskur. Hubungannya dengan Saifuddin? Hubungan keluarganya? Hubungan keluarganya itu paman. Oh, pamannya. Pamannya Saifuddin. Tapi juga sekaligus pimpinan Muhammadiyah di Bima sana. Pak Kiai Gani Maskur ini sebagai pimpinan tapi juga mungkin ada aktivitas lain, sehingga ketika terjadi GPK Warsidi tahun 89 di Lampung itu, saya nggak tahu ceritanya kok nyambung ke sana, sehingga waktu itu saya dengar pengumuman. Kemudian waktu itu terjadi pas ada musyawarah tarjih ya, karena Pak Gani Maskur ini tokoh tarjih, ulama tarjih. Beliau sebenarnya sedang mengikuti musyawarah tarjih di Malang. Masih dalam perjalanan dari Bima ke Malang sampai Banyuwangi kalau nggak salah, beliau ditangkap. Ketika ditangkap, bawa ke Bima, cari yang lain-lain, mungkin termasuk Saifuddin ini dicari. Oke, nah keberadaan Saifuddin waktu itu? Saifuddin pergi, jadi pergi tapi perginya ke Solo sini, pulang ke Solo. Di bangunan pesantren inilah Saifuddin Ibrahim pernah tinggal dan menimba ilmu tentang keislaman. Meski tidak terlalu menonjol secara akademis, namun sosok Saifuddin Ibrahim cukup dikenal oleh petinggi Universitas Muhammadiyah saat itu. Sampai selesai A1 beliau berhenti dari PKU Muhammadiyah, kemudian pindah ke Jepara. Nah, saya nggak tahu hubungannya dengan Jepara itu dulu, tiba-tiba bisa ke Jepara. Ya, yang jelas dia di sana menjadi guru Muhammadiyah juga. Dan ketika dia menikah dengan gadis Jepara, kami rombongan dari UMS pada datang ke sana juga, termasuk pimpinan pondok waktu itu dan pimpinan fakultas waktu itu juga datang ke Jepara, menyaksikan dan memberikan pengajian tausiahnya juga.
setelah itu gini, jadi kan dia mengabdi di sana sebagai guru, sebagai pendakwah, ya sebenarnya biasa. Tapi kan kemudian di sana itu ada komunitas yang sudah terpapar NII ya. Nah disitulah dia mulai kenal NII. Nah kemudian setelah itu dia pindah ke Sawangan Depok. Oke. Itu jadi Darul Arkom bukan? Darul Arkom Sawangan. Oke. Darul Arkom Sawangan. Setelah itu ya jadilah dia menjadi pengasuh pesantren Darul Arkom Sawangan. Nah, sampai akhirnya terjadi kegoncangan di sana karena mungkin pengaruh NII begitu kuat ya, sehingga pimpinan Muhammadiyah wilayah waktu itu DKI ingin membersihkan unsur-unsur ini. Nah, mungkin juga bekerja sama koordinasi dengan aparat ya. Nah, sehingga semua ini ada yang mungkin ditangkap, saya nggak tahu, yang jelas Saifuddin buron lari. Menurut Samsul Hidayat, sejak makin dalam terpapar oleh pemahaman kelompok NII inilah Saifuddin mulai mengembangkan gagasan berislam dalam perspektif yang lain.